saya Roy Daniel Sitepu. Bapak siapa? Nama saya Rudi Minganoto. Kok ada Minganotonya, nama baru itu? Itu nama lama, Pak. Kalau selama ini saya tahunya cuma Rudi doang. Dulu katanya namanya Rudi Nafiri Indonesia, sekarang sudah beda ya? Bapak bisa ada deh. Jangan begitu. Oh iya. Nih sekarang kos baru ini Pak, sekarang kok pakai nama Move tuh? Saya dong tetap Sofa. Move ini nama apa ini? Move ini brand yang baru launching, baru bertelur, yang sudah dierami dengan sekian lamanya. Masih telur belum jadi dong, masih gambar doang seperti ini. Nah ini bulat telurnya. Nah, ini sudah menetas, Pak. Nah, makanya menetasnya langsung move, nggak pakai merangkak lagi, move. Oh. Jadi filosofinya Move itu seperti apa kira-kira? Ada profetiknya nggak sih? Ada artinya nggak sih? Ada maknanya nggak? Move itu melalui sebuah proses panjang. Kelahirannya itu melalui coffee break. Coffee break. Jadi kita ketemu, ngumpul, dan melahirkan sebuah ide yang sudah terlalu lama kita erami. Bertelur sih sudah, ngeremnya yang lama. Oh iya, berapa lama itu? Nah itu, pada waktu dia mulai menetas, kita mulai berpikir, dari mana sih, apa sih? Itu lahirlah Move. Kita ambil Move dengan sebuah logo yang muncul, profetik. Bisa secara umum bisa, tapi karena ini lahirnya dari kita, ya untuk kita, untuk kita semua. Dari Sofa Indonesia, dari Nafiri Indonesia, sekian lamanya kita mau berpikir kira-kira apa bentuk kelahirannya untuk kita. Nah inilah sebuah brand yang muncul di tengah-tengah kita. Itu awal Move. Itu awal Move. Jadi itu dipikirkan sudah berapa tahun lalu itu? Itu kita alami cukup lama. Itu sudah kira-kira 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu 5 tahun lalu. sudah ada ini Move. Move belum. Move belum. Move belum ada 5 tahun lalu. Terus makna dari Move itu supaya orang yang mendengar penjelasan ataupun perbincangan malam hari ini di kota Sukabumi dengan gerimis mengundang ngantuk ini, kira-kira apa makna dari Move? Makna Move itu kita ambil dari sebuah pemikiran, yaitu bagaimana sih sikap hati kita di tengah-tengah masyarakat dengan bentuk sebuah pelayanan di tengah-tengah badai yang sedang menerpa bangsa kita, terus kendala-kendala di setiap sisi dari teman-teman kita juga. Nah, Move ini adalah sebuah brand yang lahir, brand clothing yang lahir untuk bisa membantu dari sisi visi, misi, baik dari Nafiri Indonesia dan Sofa Indonesia. Dari awal kita di sini sampai mungkin bisa masuk ke pelosok-pelosok, bisa untuk memberkati, bisa untuk seragam, bisa untuk apapun. Kita biasa kalau namanya beli sebuah baju, sebuah kaos, sebuah kostum, mudah, tinggal ke mall beli. Tapi di situ kan kita milih hanya
sekedar pilih, kita pakai, happy sekali pakai, tapi tidak ada maknanya. Nah, makna yang kita ambil di sini adalah sebuah dorongan dengan kata move. Itu kita bisa melihat, menandakan bahwa kita tidak pernah berhenti. Sebagai para pelayan Tuhan tidak pernah berhenti, sebagai pribadi juga tidak pernah berhenti. Kita tidak bisa cuma berpuas diri, memanjakan diri, tapi tetap kita harus berhenti. Setiap waktu, setiap detik, setiap tarikan nafas kita move. Oke. Ada hubungannya nggak sih dengan shofar itu sendiri, dengan pergerakannya ataupun dengan arti move itu masuk nggak? Misalnya dengan makna dari salah satu penipuan shofar atau apa? Ada nggak sih kaitan? Oke. Secara relevansi di logo move itu kita tahu ada gambar atapnya. Oke. Tapi itu bukan atap, Oh, itu bukan atap. itu panah. Dan panah itu sebenarnya ada 3, tidak 1. Oh iya, ada bayangannya di bawah. Betul. Ada panah pertama, kedua, dan ketiga. Korelasi dengan shofar, Nusanggakala, kita tahu ya ada sefarim. Sefarim. Ada bunyi sefarim di dalam shofar. Sefarim. Sefarim itu punya makna. Sefarim itu nggak hanya sebuah kata yang diambil hanya untuk istilah tim shofar, tapi ada makna kata. Dalam kata sefarim itu punya dasar kata, yaitu shepherd. Shepherd. Makna kata shepherd itu sendiri adalah dipatahkan 3 kali. Patahkan 3 kali. Ya. Makanya kenapa kita nim shofar sefarim itu pasti 3 kali. Karena memang ketentuannya begitu. Sefarim pasti 3 kali. Tuet, tuet, tuet. Iya, betul. Nah, sefarim ini diambil dalam bahasa term Ibrani untuk membentuk hati kita, membengkokkan hati kita. Kalau kita lihat ada shofar yang tepukannya 3, Ya, melingkar 3 kali atau beng. twist. Betul. Harganya lebih mahal katanya begitu. Betul. Triple twist. Nah, ini juga mengatakan di mana Tuhan itu juga kan membuat atau mematahkan hidup kita 3 kali. Jadi broken sever ini mengingatkan kita tentang 3 hal, yaitu Rosasan, Malkiot, di mana ya Tuhan adalah Raja, He is the King. Kedua, He is also the Judge. Dia akan menghakimi kita. Kalau kita nggak move, Tuhan akan menghakimi kita. Ngapain aja tinggal di dunia ini? Memang ada ayatnya, saya pernah baca tapi lupa. Kalau engkau seperti anggur di atas endapannya, maka Tuhan datang menggoncang-goncang. Itu amat sangat. Jadi kalau kita tidak bergerak, kita nggak move, kita nyaman dengan diri sendiri atau cuma sebagai penonton, nggak ambil bagian dalam setiap kegerakan, siap-siap saja. He is the judge. Yang ketiga adalah semalam. Semalam itu ya kita ini ya dikenal sebagai para pendiam shofar. Makanya Rosh Hashanah dikenali dengan hari raya Peniupan shofar. 3 hal inilah. Tapi sebenarnya nggak cuma 3 hal. Di kitab Perjanjian Lama pun dikatakan bahwa setiap hari raya harus ditiup. Iya. Tapi di ayat yang lain berkata, di mana-mana, di gunung-gunung, di jalan-jalan nggak harus hari raya. Itu sebuah di mana kita itu punya broken heart. Kita hanya tertuju kepada Tuhan akan 3 hal.
sofar. Dan itulah yang memaknai. Oh gitu. Saya dulu awal-awal menjadi peniup shofar itu broken heart bukan karena Tuhan. Dihakimi saudara sendiri, dikata-katain, dihina-hina, dimarah-marahin. Nah itu dulu. Dulu pertama-pertama mengawali jadi peniup shofar tuh begitu, bikin berisik lah, inilah, jadi ya cukup panjang dulu broken-brokennya itu hancurnya, dari sampai sakit sampai udah nggak bisa dibrokenin lagi, udah hancur, jadi udah dipatahin pun sudah tidak mempan. Selain separin, broken seven, ada kedua. Itu patahnya lebih banyak. 9 kali ya. 9. Jadinya apa kalau patah 9 kali? Tapi masalahnya saya cari peniup shofar tidak ada 50% bisa meniup teruah. Teruah secara hukum Yahudi mati 9 kali. Tapi untuk itu 9 kali, bahkan orang Yahudi sendiri yang sudah punya predikat rabi belum tentu mampu pas 9 kali. Tapi saya ketemu orang-orang bisa 9 kali. Dengan proses panjang dan latihan cukup mendalam. Kalau kita nggak benar-benar mendalami apa itu panggilan sebuah peniup shofar, nggak benar-benar mendalami apa sih yang Tuhan mau ajarkan kita, ya situ sampai segitu aja. Apa yang dipelajari ya udah cukup segitu. Kalau kita mau menggali lebih, mau minta lebih, mau belajar lebih, beda. Sangat beda. Jadi move itu yang kaitannya dengan peniup shofar ada ya. Amat sangat ada. Jadi seharusnya setiap peniup shofar yang kedepannya menggunakan kaos produk dari atau apa saja dari move itu seharusnya bisa menangkap spiritnya, makna ketiga menggunakan kaos ini. Itu yang lebih penting kan daripada sekedar membeli kaosnya. Betul. Jadi move itu dilandasi sebuah pemikiran yang dari kita dan untuk kita, bagaimana untuk menyemangati, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Tidak hanya sebagai peniup shofar, tapi sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apapun yang kalian lakukan, move. Itu adalah jalan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Jadi dengan merchandise yang kita buat, itu adalah menyemangati, hidupi yang sudah melempem, yang sudah loyo, apalagi yang udah kena COVID nih, dampak COVID 2 tahun, semua masih letih, loyo, tidak ada semangat, kemana-mana dibatasi. Tapi hari ini, move. Itu banyak. Jadi selain kaos, kedepannya akan bikin produk apa aja nih move ini? Untuk mensupport sebuah pelayanan, untuk mensupport anggota-anggota yang di luar pulau, kita ada beberapa produk selain kaos, kita juga punya jaket, terus ada rencana yang kita buat itu mungkin merchandise seperti jaket banyak macam ya. Ada yang jaket Yahudi, ada jaket-jaket yang mungkin berbentuk jas hujan nanti, atau mungkin jaket-jaket yang simpel yang bisa dipakai setiap hari untuk di jalan. Tas kita memang sudah miliki idenya. Nah, di sini tas lagi kita buat samplingnya. Jadi tas itu satu kita bisa buat backpack, tas yang seperti kita tahu ya, di luaran kita beli backpack, kita beli tas travel atau apa, itu sebenarnya kita itu ada
kita itu punya workshop untuk itu. Nah, tas itu nanti akan kita lahirkan. Jadi kalau misalnya penitip sofar nih di daerah kan cukup banyak. Kita ada sekitar 600 lebih lah sekarang. Mereka di komunitas sana punya desain, dicetak, pakai merek Move, itu bisa. Amat sangat bisa. Amat sangat bisa. Atau mereka di daerah pengen jadi resellers, ada regulator pengaturannya dan lain-lain. Amat sangat bisa. Bahkan lebih bisa lagi kalau memang semua atau anggota yang di daerah bahkan mungkin berpikir nggak cuma jadi reseller, mereka mungkin berpikir lebih besar. Move akan bisa menyupport, dalam arti mereka boleh membuat brand sendiri, bisa bikin di kami dengan brand mereka. Move bisa melahirkan brand yang lain. Move tidak hanya single brand, tapi bisa melahirkan brand. Jadi buat para penitip sofar, Anda ada di kota manapun, butuh tas sofar, butuh tali apa saja aksesoris, nah bisa dihubungin. Merek Move akan mensupport segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelayanan. Benar tidak? Betul, betul sekali. Biasa, luar biasa. Jadi tinggal hubungi admin Move, apa yang Bapak Ibu mau buat atau Bapak Ibu inginkan, baik ide, saran akan bisa dibantu dengan admin. Tapi apapun yang Bapak Ibu inginkan itu bisa dibuat sebuah brand. Ibu mau bikin sendiri, Bapak mau bikin sendiri. Wah, saya mau bikin ini, Ibu mau bikin di sini. Bebas. Brand Move akan mensupport seperti apa yang diinginkan. Begitu. Oke. Terima kasih Bang Rudi. Terima kasih Terima kasih. sudah mengikuti sampai hari ini. Hari ini kami menyelesaikan pelayanan di Stupa, Sekolah Perwira Polisi. Dan penyertaan Tuhan luar biasa. 5 jam perjalanan ya. 5 jam perjalanan dari Bekasi. Kita berangkat jam 12. Jam 8 pagi saya cabut infus. Karena selama 12 jam saya diinfus di rumah sakit kata dokter PBB. Ya, hari ini kami ada jam berapa ini? Jam malam ini ada di kota Sukabumi. Besok jam 11 siang pelayanan, lalu kembali ke kota Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.